Mari kita menjelajahi dunia digital bersama Smart ASN. Di era digital ini, aparatur sipil negara harus lebih dari sekadar melayani. Mereka harus cerdas, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Inilah yang disebut sebagai Smart ASN. Mari memulai dengan literasi digital. Enak ya kerja santai gini sambil main game. Laporannya sudah selesai? Waduh, datanya malah kehapus. Gimana dong? Literasi digital. Mulailah dengan keterampilan digital yang baik. Mari mengenal 4 pilar literasi digital bersama Bu Suci, Pak Mansur, dan Pak Agung. Yang pertama adalah digital skills. Digital skills adalah kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi secara efisien. Digital skill memiliki 4 kemampuan dasar. Kemampuan dasar pertama ialah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital dan pengetahuan dasar mengaplikasikan software dan aplikasi. Kemampuan dasar kedua ialah pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilah informasi yang benar. Kemampuan dasar ketiga ialah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh, dan mengganti setting. Kemampuan dasar keempat ialah pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Yang kedua adalah digital culture atau sering disebut budaya kerja digital. Digital culture meliputi kemampuan membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Berikut adalah 4 kompetensi budaya digital. Yang pertama ialah digital citizenship. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab, meliputi hak dan kewajiban, untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, yakni proses mengonversi atau mendokumentasikan elemen-elemen budaya, seperti tradisi, seni, bahasa, dan warisan sejarah, ke dalam format digital dengan memanfaatkan teknologi modern. Kecakapan ketiga dari budaya digital atau digital culture yaitu kompetensi atau pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya. Yang keempat adalah digital rights atau hak digital yaitu hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Yang ketiga yaitu digital ethics atau biasa disebut etika digital. Digital ethics adalah kemampuan untuk berperilaku secara profesional dan menjaga etika dalam dunia digital. Terdapat 4 pengetahuan dasar digital ethics. Yang pertama adalah pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet, netiquette. Pengetahuan dasar yang kedua adalah pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan, seperti pornografi, perundungan, DLL. Pengetahuan dasar ketiga ialah pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Pengetahuan dasar keempat ialah pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah digital safety, atau biasa disebut keamanan digital. Digital safety adalah menjaga data pribadi dan institusi tetap aman dari ancaman digital. Berikut 4 pengetahuan dasar digital safety yang perlu diketahui. Pengetahuan dasar yang pertama adalah pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, kata sandi, fingerprint, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital, kata sandi. Pengetahuan dasar yang kedua adalah pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing. Pengetahuan dasar yang ketiga adalah pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Pengetahuan dasar yang keempat adalah pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan, scam, dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Sebagai ASN di era digital, literasi digital menjadi fondasi utama. Tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja digital,
menjaga etika dalam berkomunikasi, dan tentu saja melindungi keamanan data pribadi dan institusi. Manajemen ASN. Materi pokok 1, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN berdasarkan undang-undang, PNS, dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran, fungsi dan tugas ASN. Ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN sebagai PNS. Yang pertama, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, jaminan pensiun, dan hari tua. Hak ASN sebagai P3K. Gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Kewajiban ASN ada 8. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan baik. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Kode etik perilaku ASN, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Materi pokok 2, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Latar belakang sistem merit, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal, praktis spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Materi pokok 3, mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukum pengelolaan ASN, Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN. Manajemen ASN ada 12, penyusunan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin, dan perlindungan.